Benarkah Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan seseorang yang sudah meninggal? Di video kali ini kita akan membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Nurul Haq. Di channel ini, insya Allah Ta'ala saya akan terus berusaha untuk memberikan tawaran berbagai jawaban mengenai beragam keberatan maupun tuduhan yang ditujukan terhadap Islam. Benarkah Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan seseorang yang sudah meninggal? Di episode sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa setidaknya terdapat dua pemahaman yang berbeda di antara umat Islam dalam memahami dan menerjemahkan ayat Al-Quran surah ke-5 ayat ke-110 yang sedang kita bahas. Yang pertama, ada yang meyakini bahwa semua mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti menghidupkan orang yang sudah meninggal, menciptakan seekor burung, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Mengenai jenis penafsiran ini sudah saya jelaskan pada episode sebelumnya. Bagi yang ingin memastikannya, saya persilahkan untuk mengklik pada link yang saya sertakan dalam kotak deskripsi di bawah ini. Adapun jenis tafsiran yang kedua adalah mereka yang meyakini bahwa segala hal yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan bentuk kiasan belaka, bukan dalam arti sesungguhnya. Di antara kedua penafsiran ini, saya termasuk bagian dari umat Islam yang meyakini bahwa beragam cerita yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan bentuk kiasan saja. Mengapa demikian? Karena di beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa mereka yang benar-benar sudah meninggal tidak pernah dapat hidup kembali di dunia ini. Artinya, jika meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, maka kepercayaan demikian tentunya bertentangan dengan beberapa ayat Al-Quran yang lainnya. Dan tidaklah mungkin Allah Ta'ala akan melanggar hukum yang telah dibuatnya sendiri. Berikut adalah beberapa contoh ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa seseorang yang sudah meninggal tidak akan dapat hidup kembali. Di dalam surah Al-Mu'minun atau surah ke-23 ayat ke-99 dan 100 disebutkan, Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Yang artinya adalah hingga apabila maut datang kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku supaya aku dapat mengerjakan amal soleh yang telah kutinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya ini hanyalah perkataan yang ia ucapkan. Dan di belakang mereka ada dinding penghalang hingga hari mereka dibangkitkan. Dalam surah Al-Anbiya atau surah ke-21 ayat 95 disebutkan, dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali. Masih ada beberapa ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan bahwa seseorang yang meninggal tidak dapat hidup kembali di dunia ini. Di dalam Alkitab pun kita dapat temukan beberapa ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa seseorang yang sudah wafat tidak akan dapat hidup kembali. Misalnya, dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 8 hingga ayat 9 yang berbunyi, "Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati
tidak akan muncul kembali. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 disebutkan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 14 dikatakan, mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Masih ada beberapa ayat-ayat Alkitab yang senada dengan ayat-ayat yang saya bacakan tadi, yang menyebutkan bahwa seseorang yang sudah wafat tidak akan hidup kembali. Sekarang pertanyaannya adalah, lantas apa makna kalimat bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal? Ungkapan ini sebenarnya bentuk kiasan belaka, sebagaimana halnya ayat Alkitab yang berbunyi, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kitab Yohanes pasal 11 ayat 26. Dalam ayat ini disebutkan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Kalimat tidak akan mati selama-lamanya tentunya tidak dapat kita artikan dengan arti yang sesungguhnya. Karena jika kita memaknai dengan arti sesungguhnya, maka akan bertentangan dengan realita bahwa mereka-mereka yang percaya kepada Yesus tetap saja meninggal. Jadi, kata mati dalam ayat tersebut maksudnya adalah mati kerohaniannya atau spiritualnya. Dan Yesus datang kepada Bani Israel untuk menghidupkan kembali kerohanian mereka. Argumentasi ini sepadan dengan bunyi ayat yang lain, di mana dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang tidak mengasihi saudaranya, pada dasarnya dia dalam keadaan mati kerohaniannya. Dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat ke-28 disebutkan, ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang diperbuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Lagi-lagi, kata mati di sini bukanlah mati jasmaninya, melainkan mati kerohaniannya. Maka supaya dia hidup kembali, dia harus insaf dan bertobat. Di dalam Al-Quran juga terdapat beberapa ayat yang memaknai kata menghidupkan yang mati sebagai makna menghidupkan kerohanian. Bunyi ayatnya adalah, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila ia menyeru kamu supaya ia menghidupkan kamu. Jadi kesimpulannya adalah ayat Al-Quran dalam surah kelima ayat ke-110 yang dikutip oleh channel YouTube Isa dan Islam, bahwa Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Maksudnya bukan menghidupkan secara jasmani, melainkan maksudnya adalah menghidupkan kerohanian atau spiritualnya. Karena jika dimaknai menghidupkan secara jasmani, akan bertentangan dengan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa seseorang yang sudah wafat tidak dapat hidup kembali. Perubahan yang ajaib pada akhlak dan kerohanian yang dilaksanakan oleh nabi-nabi Allah Ta'ala dalam kehidupan para pengikutnya, menurut istilah kerohanian disebut membangkitkan dan menghidupkan orang mati. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu menjawab channel YouTube Isa dan Islam dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.